pun piro. Sekarang itu enak, sampeyan semakin soleh, semakin solihah, wong tuamu tambah seneng, orang lain guru-gurumu itu tambah seneng, tambah dieluh-eluhkan gitu. Kita namanya Mbak siapa gitu? Marsha. Oh, tambah dicerita-cerita nih dina kowe nek bocah solihah jenenge Marsha. Kenapa dia senantiasa bicara baik? Oleh penghargaan apa? The best in year, tahun ini dia menjadi anak yang terbaik. Nah itu dulu. Kalau mau beriman taruhane, nah itu teman-teman. Maka dari itu gimana Pak sekarang? Ya harus kita syukuri gitu loh. Nah cara bersyukur itu yang terbaik apa di bulan Ramadan? Ada yang tahu? Cara bersyukur yang terbaik itu apa toh? Sing apal tak wae dhuwit 100.000. Loh, ini tenanan dawuh Imam Ghazali, tenan jajal sing iso matur dawuh Imam Ghazali, syukur yang sebenarnya. Apakah syukur itu cukup? Alhamdulillah, teman-teman. Enggak. Wes sing rungokno ben apal, kok omah engko langsung dudono wong tuamu. Jadi mau syukurin ini loh Bu, aku ternyata mbok perlakukan seperti ini, berarti engkau belum bersyukur mempunyaiku. Apa? Syukur sebenarnya itu gini, ada 3 bait. Bait yang pertama adalah rungokno, catatan ndek pikiranmu enggak apa-apa. Bait pertama adalah menikmati yang Allah titipkan. Apa teman-teman? Bait yang kedua sesuai yang Allah inginkan. Apa? Bait ketiga dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Apa teman-teman? Dalam rangka. Itu dawuh Imam Ghazali loh. Apa berarti Pak lek diurut nih? Menikmati yang Allah titipkan sesuai yang Allah inginkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Pertanyaannya sekarang, sudahkah tubuh kalian nikmati? Alhamdulillah punya mata ya Mas. Mas Agil punya mata. Mas Arsa punya bibir? Punya. Yo Pak, aku roto wajahku malah hantu muka rata. Kamu pernah lihat film Hantu Muka Rata? Di film waktu maghrib itu loh enak ya, muncul ya nih. Goro-goro Ramadan nih Pak, bodoh nyeteli YouTube film hantu-hantu lek sore ngenteni buka. Sama dia ngono ora? Enggak Pak gitu. Apa? Punya tubuh, mata wis kuwabeh. Ketika kamu nikmati, berarti itu adalah level pertama syukur. Yang kedua tapi apa? Ini ada tapinya, sesuai yang Allah inginkan. Sudah atau belum? Berarti kalau yang Allah inginkan apa? Tubuhmu itu adalah digunakan untuk beribadah kepada. Banyak nggak beribadah caranya? Apakah sholat tok? Apakah ibadah harus puasa tok? Enggak, sampai taat sama orang tuamu itu juga ibadah, sampai baik sama gurumu juga ibadah, kamu sayang sama temanmu juga ibadah, kamu nyapu kelas nih loh yo ibadah, kamu bersih-bersih kamar mandi juga, kamu ngerungokne gurumu ngomong yo. Banyak nggak ibadah itu? Banyak, itu yang kita tahu. Padahal ibadah yang kadang kita nggak sengaja loh, ternyata bisa mendapatkan ampunan. Jeng 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 jeng. Pirang menit tegas Pak Ibnu? Oh ya, aku kejur masamu yoan. Oke, teman-teman, berarti cara kita beribadah kepada Allah itu banyak. Bahkan yang tidak disengajai loh, akhirnya bisa menjadikan Allah memberikan ampunan. Apa Pak? Contoh, sampai pernah baca ayat ini enggak? Ima antul hiya ya Musa, surat apa ya wi? Saya tahu guru agama. Surat Al-Quran Pak, bener. Di situ ada cerita. Ceritanya ini unik teman-teman. Kebaikannya nggak disengaja. Kamu tahu nggak Firaun? Tahu. Kenal? Yang mau kenal Edi, ya Allah. Tahu ya Firaun itu musuhnya Nabi siapa sih Firaun itu? Musa. Musuhnya Nabi Musa itu namanya Firaun. Firaun itu ya sama dengan Raja Najran tadi. Dia mesti dilindungi oleh tukang sihir. Kira-kira tukang sihir Firaun itu agamanya Islam apa dia kafir? Kira-kira musuhi Allah atau menemani Nabi? Musuh kan? Nah, tapi ada yang aneh. Kapan kejadian aneh itu ketika apa? Dia mau duel, mau gelut. Duel itu gelut. Ya beda lek gelute Akil karo si Rehan kan lek gelut kan langsung bras ngono ya. Kalau dulu itu gelutnya adu kesaktian. Nah, pada
pada waktu gelut itulah yang akhirnya menjadikan Allah jadi cinta pada tukang sihir Fir'aun. Gara-gara apa? Moro-moro tukang sihir Fir'aun gini. Mas Saman ngedekor, namamu siapa mas? Berdiri. Mas Faza. Gaza. Oh, salaman sih. Namamu Gaza ya? Ya? Kemarin Pak Lila habis podcast sama seorang anak namanya Gaza. Loh tenanan. Deloken nang ngene YouTube ene. Anak sekolah alam Palangkaraya. Keren bocah jenenge Gaza. Usianya SMP tapi wis sering keluar negeri ngirim bantuan. Jenenge Gaza. Semoga kamu juga seperti itu. Nah, ya seandainya Pak Ali ini mau Gaza sama Gaza mau gelut, itu tukang sihir Fir'aun ngene. Gaza, nggih. Sama nyerang duluan ya. Wes duduk aja. Jadi tukang sihir Fir'aun itu punya sopan sing di luar nurul pokoknya. Di luar nalar nurul. Ngeten. Ada yang namanya Bu Nurul, ngapunten Ibu ya Allah. Dia bilang gini, Musa, jenengan nyerang riyen. Allah enggak mau kalah loh, Musa lebih sopan lagi, mboten jenengan mawon yang riyen. Oh jangan, punten jenengan mawon sing nyerang. Bayangno arepe gelut apa? Monggo. Lah karena monggo-monggoan itulah Allah jadi suka sama tukang sihir Fir'aun. Duh, iki kok sopan karo kekasihku gitu ya. Kekasih Allah waktu itu adalah Nabi Musa. Akhirnya pas gelut kalah. Sadurunge gelut itu apa? Fir'aun yo pogel, ki piye to? Anak buahku kok malah sopan karo Musa. Jangan-jangan kong kali kong gitu. Diseneni. Kong kali kong tahu ya? Semayan loh, kok ngalah yo. Gara-gara dia merasa dekat sama Musa. Ternyata enggak. Dia bener-beneran sopan. Lalu di akhir cerita pas kekalahan sebelum dia mati, apa yang dia ucapkan? Allah memberikan maghfirah atau membuka hatinya. Dia mengucapkan apa? Amantu bika ya Musa. Dia mengucapkan beriman kepada Musa dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya matinya dalam keadaan beriman dan dapat apa? Pahala surga. Gara-gara kebaikan enggak disengaja tadi. Ada lagi di Sahih Muslim. Ibu-ibu mesti tahu krungu ceritane. Jenengan nate mireng nggih Bu, ceritane seorang WTS. Apa ya WTS di bahasa lain? Caca ben Caca ngerti enggak apa kok? Caca enggak ngerti enggak apa kan? Ada dulu itu teman-teman di Sahih Muslim ada cerita, ada seorang wanita yang menjual diri, wes ngono. Berarti orang wanita ya itu ada loh, dulu itu orang mau cari uang itu harus menjual diri. Sekarang enggak ada insyaallah ya. Amin. Enggak ngerti dhewe nek kene. Enggak enak ning Indonesia enggak enak. Itu ada seorang PSK Bu diceritakan di Sahih Muslim. Itu apa? Sebuah kotaan besar yang isinya api. Akhirnya di absen sitok-sitok lah ben ngatok ya kancane. Rehan, kamu iman kepada siapa? Raja, aman. Akil, iman pada Allah. Cemplung nih lah. Diceritakan di tafsir Jalalain, walaupun api itu membara, orang-orang yang beriman itu kecemplung di situ itu Allah sudah menyabut nyawanya dulu. Jadi nggak merasakan sakit sama sekali, walaupun terbunuh seperti itu. Nah, semua orang di absen ribuan itu, para ayatnya kabeh dikonokne hingga sampailah pada seorang ibu yang gendong bayinya umur 8 bulan teman-teman. Nangis ibu nangis karena apa? Anaknya sih umur 8 bulan padahal ibu tadi pengen beriman kepada Allah. Tiba-tiba ada yang ajaib. Apa? Bayi iso ngomong. Bu, cara ibu sampai mereka kaget. Loh, bayi iso muni. Moro cah cilik kok iso muni gitu. Bu, enggak usah ini Bu, kaget. Loh, kamu ternyata bisa bicara anakku. Bu, enggak usah takut. Kita semuanya beriman kepada Allah. Walaupun kita mati dalam keadaan beriman. Yo wes, akhirnya rakyatnya hampir 2/3 itu habis. Ya walaupun masih ada yang takut raja, tapi banyak yang mati daripada yang hidup. Makanya Pak Ali ngajak bersyukur sampai enak sekolah di SD Ngadirejo. Arepe ngaji enggak ada yang membayar. Arepe ngaji enggak ada yang membunuh loh. Mau sholat neng masjid ya ora enek sing membunuh. Dulu itu orang kalau mau beriman taruhannya nyawa. Sekarang tambah beriman, wong tuamu tambah baik sama kamu. Ya ora? Sampeyan serwegep jamaah sholat maghrib, isya, subuh neng langgar. Sing cowok-cowok mesti bapak ini. Wis piye le, tukokne pedah listrik ya. Ngono mesti ya. Engko ben tambahan. Ya sing wedok itu ya ngono ibuke. Kok saiki serwegep ngaji piye njaluk tukokne ipun pira? Sekarang itu enak, sama yang semakin soleh, semakin solihah, wong tuamu tambah
Seneng orang lain, guru-gurumu itu tambah seneng, tambah dieluh-eluhkan gitu. Kira namanya Mbak Sopo ini? Marsha. Oh, tambah dicerita-cerita nih dina kowe nek bocah sholihah jenenge Marsha. Kenapa dia senantiasa bicara baik? Oleh penghargaan apa? The best in year. Tahun ini dia menjadi anak yang terbaik. Nah, itu dulu. Kalau mau beriman taruhannya, nah itu teman-teman. Maka dari itu gimana Pak sekarang? Ya harus kita syukuri gitu loh. Nah, cara bersyukur itu yang terbaik apa di bulan Ramadan? Ada yang tahu? Cara bersyukur yang terbaik itu apa toh? Sing apal tak wae dhuwit 100.000. Loh, ini tenanan dawuh Imam Ghazali, tenan jajal sing iso matur dawuh Imam Ghazali, syukur yang sebenarnya. Apakah syukur itu cukup? Alhamdulillah, teman-teman. Enggak. Wes sing rungokno ben apal, kok omah engko langsung dudono wong tuamu. Jadi ini mau syukur yang ini loh Bu, aku ternyata mbok perlakukan seperti ini, berarti engkau belum bersyukur mempunyaiku. Awak, syukur sebenarnya itu ini. Ada 3 bait. Bait yang pertama adalah rungokno, catatan dek pikiranmu enggak apa-apa. Bait pertama adalah menikmati yang Allah titipkan. Apa teman-teman? Bait yang kedua, sesuai yang Allah inginkan. Apa? Bait ketiga, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Apa teman-teman? Dalam rangka. Itu dawuh Imam Ghazali loh. Apa berarti Pak lek diurut nih? Menikmati yang Allah titipkan, sesuai yang Allah inginkan, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Pertanyaannya sekarang, sudahkah tubuh kalian nikmati? Alhamdulillah punya mata ya Mas. Mas Agil punya mata, Mas Arsa punya bibir? Punya. Yo Pak, aku roto wajahku malah hantu muka rata. Kamu pernah lihat film hantu muka rata? Dek film waktu maghrib loh enak ya, muncul ya nih. Goro-goro Ramadan nih Pak, bodoh nyeteli YouTube film hantu-hantu lek sore ngenteni buka. Sama dia ngono ora? Enggak Wak gitu. Apa? Punya tubuh, mata wis kuwabeh. Ketika kamu nikmati, berarti itu adalah level pertama syukur. Yang kedua tapi apa? Ini ada tapinya, sesuai yang Allah inginkan. Sudah atau belum? Berarti kalau yang Allah inginkan apa? Tubuhmu itu adalah digunakan untuk beribadah kepada. Banyak nggak beribadah caranya? Apakah sholat tok? Apakah ibadah harus puasa tok? Enggak, sampai taat sama orang tuamu itu juga ibadah, sampai baik sama gurumu juga ibadah, kamu sayang sama temanmu juga ibadah, kamu nyapu kelas nih loh ya ibadah, kamu bersih-bersih kamar mandi juga, kamu ngerungokne gurumu ngomong ya. Banyak nggak ibadah itu? Banyak, itu yang kita tahu. Padahal ibadah yang kadang kita nggak sengaja loh, ternyata bisa mendapatkan ampunan. Jeng 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 jeng. Pirang menit tegas Pak Ibnu? Oh ya, aku kejur masamu yoan. Oke, teman-teman, berarti cara kita beribadah kepada Allah itu banyak, bahkan yang tidak disengajai loh, akhirnya bisa menjadikan Allah memberikan ampunan. Apa Pak? Contoh, sampai pernah baca ayat ini enggak? Ima antul hiya ya Musa, surat apa ya wi? Surat apa buku agama? Surat Al-Quran Pak, bener. Di situ ada cerita. Ceritanya ini unik teman-teman. Kebaikannya nggak disengaja. Kamu tahu nggak Firaun? Tahu. Kenal? Yang mau kenal Edi, ya Allah. Tahu ya Firaun itu musuhnya Nabi siapa sih Firaun itu? Musa. Musuhnya Nabi Musa itu namanya Firaun. Firaun itu ya sama dengan Raja Najran tadi. Dia mesti dilindungi oleh tukang sihir. Kira-kira tukang sihir Firaun itu agamanya Islam, apa dia kafir? Kira-kira musuhi Allah atau menemani Nabi? Musuh kan? Nah, tapi ada yang aneh. Kapan kejadian aneh itu? Ketika apa? Dia mau duel, mau gelut. Duel itu gelut. Ya beda lek gelute Akil karo si Rehan kan lek gelut kan langsung bras ngono ya. Kalau dulu itu gelutnya adu kesaktian. Nah, pada waktu gelut itulah yang akhirnya menjadikan Allah jadi cinta pada tukang sihir Firaun. Gara-gara apa? Moro-moro tukang sihir Firaun gini, Mas Saman ngadeko, namamu siapa Mas?
Berdiri. Mas Faza. Gaza. Salaman sih. Namanya Gaza ya. Ya, kemarin Pak Lila habis podcast sama seorang anak namanya Gaza. Loh tenanan. Delok nang ngene YouTube enek. Anak sekolah Alam Palangkaraya. Keren bocah jenenge Gaza. Usianya SMP tapi wis sering keluar negeri ngirim bantuan. Jenenge Gaza. Semoga kamu juga seperti itu nanti. Amin. Nah, ya seandainya Pak Ali ini mau Gaza sama Gaza mau gelut, itu tukang sirih film ngene. Gaza, nggih, sama nyerang duluan ta. Wis duduk aja. Jadi tukang sirih film itu punya sopan sing di luar nurul pokoknya. Di luar nalar nurul. Ngeten, ada yang namanya Bu Nurul, ngapunten Ibu ya Allah. Dia bilang gini, Musa, jenengan nyerang riyen. Allah nggak mau kalah loh Musa lebih sopan lagi, boten jenengan mawon yang ngeriyen. Oh jangan, untuk jenengan mawon sing nyerang, bayangno arepe gelut apa? Monggo. Lah karena monggo-monggoan itulah Allah jadi suka sama tukang sihir. Aduh, ini kok sopan karo kekasihku gitu ya. Kekasih Allah waktu itu adalah Nabi Musa. Akhirnya pas gelut kalah. Sadurunge gelut itu apa? Firaun ya pegel iki piye to? Anak buahku kok malah sopan karo Musa. Jangan-jangan kong kali kong gitu. Diseneni. Kong kali kong tahu ya? Semayan loh, kok ngalau ya. Gara-gara dia merasa dekat sama Musa. Ternyata enggak. Dia bener-beneran sopan. Lalu di akhir cerita pas kekalahan sebelum dia mati, apa yang dia ucapkan? Allah memberikan maghfirah atau membuka hatinya. Dia mengucapkan apa? Amantu bika ya Musa. Dia mengucapkan beriman kepada Musa dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya matinya dalam keadaan beriman dan dapat apa? Pahala surga. Gara-gara kebaikan enggak disengaja tadi. Ada lagi di Sahih Muslim, ibu-ibu mesti tahu urung ceritanya. Jenengan nate mireng nggih Bu, ceritanya seorang WTS. Apa ya WTS sih bahasa lain ini? Caca ben Caca ngerti nggak apa kok? Caca nggak ngerti nggak apa kan? Ada dulu itu teman-teman di Sahih Muslim ada cerita ada seorang wanita yang menjual diri, wes ngono. Berarti orang wanita ya itu ada loh, dulu itu orang mau cari uang itu harus menjual diri. Sekarang nggak ada insya Allah ya, amin. Nggak ngerti ding lain gini, nggak enak nih nggak ada dicoba enak. Itu ada seorang PSK Bu, diceritakan di Sahih Muslim itu. Dia pekerjaannya haram karena menjual diri, cara mendapatkan uangnya haram, dilalah kersane ngalah. Dia waktu itu jalan menggunakan sepatu high heel-nya karena wis gak payu, dia wis afkir, wis sepuh, dia pulang jalan kaki, dia melihat seekor asu. Oke, ini lah ngantuk nih anjing itu wis lemes, cara sampean paling wis ngene lho. Kaya wong ngantuk gara-gara mabir turu lho. Wis arepe mati anjinge. Lah karena itu adalah seorang wanita tadi nggih sepatu. Lek santriwati kan nggak mungkin nggih sepatu, Bu, nggih sandal jepit to jenengan. Jadi sepatu itu digunakan untuk apa? Ngambil air dari sumber. Diapakan? Gawe ngombeni anjing tadi. Wes anjingnya binatang, mohon maaf, anjing itu kan dalam Islam binatang yang haram dimakan. Bahkan kalau kena air liurnya harus dicuci berapa kali teman-teman? 7 kali, salah satunya menggunakan tanah. Berarti wanita tadi pekerjaannya nggak baik, tapi sik nolong hewan yang dianggap haram dalam Islam. Tapi karena kebaikannya itu ternyata Allah memberikan ampunan. Makanya mulai sekarang lakukanlah kebaikan walaupun sedikit. Itu wanita tunasusila saja mendapatkan Oke, seandainya tadi wali muridnya hadir semuanya, tak suruh dampingi anak-anaknya tak tekon kebaikan apa sing wis lakon ning ngene wong tuamu. Akil, kemarin kamu lakukan kebaikan apa ke orang tuamu? Lali. Bantu apa? Injek-injek. Wah, gila. Pekerjaan nggak sopan di atas tubuh orang tuanya tapi kebaikan ya. Kamu lakukan kebaikan apa Mas kemarin ke orang tuamu? Cuci piring. Nah ini teman-teman, banyak kebaikan yang nggak disengaja aja mendapatkan surga. Dah neo sing disengaja. Kita itu banyak peluang kebaikan. Baik untuk kepada siapa? Orang tua, teman, guru. Makanya jangan lelah berbuat baik. Pun Pak Ibnul? Wes pas jam 5:30. Sakjane saya ceritanya wakeh Pak Ali. Semoga
kita ditakdirkan lagi di waktu yang lebih baik. Boleh nggak Pak Alwi kesini lagi? Boleh. Janji? Oh tak ceritani tentang malaikat pencabut nyawa. Sapa jenenge? Awas, nek sing muni Martin lho bisa. Tak ceritani Martin lho. Enggak, tapi insya Allah kalau kita ketemu lagi lah. Hari ini intinya apa teman-teman? Tetaplah apa tadi? Berbuat baik walaupun itu kecil. Karena apa? Itu adalah bentuk rasa syukur kalian karena Allah memberikannya. Wah, Allah memberikan kehidupan, Allah memberikan tubuh yang sehat, Allah memberikan orang tua yang leng, Allah memberikan guru yang baik, Allah memberikan tempat atau sekolah yang seasik ini. Itu syukuri semuanya. Kamu jaga loh. Asik toh sekolahmu? Singkatannya SD Dirjo 2 apa singkatannya? S Dadi Rejo. S Dadi Rejo. Oh, Masya Allah, semoga Rejo beneran ya. Amin. Punya yel-yel nggak S Dadi Rejo? Punya. Coba SD Dadi Rejo 2. Tepuk tangan. Masya Allah. Wes, ternyata nggak ada yang bisa jawab kuisnya Pak Alwi, jadi uangnya nggak ada kasihkan. Loh, aneh sesuai pas Pak Alwi tiba-tiba sama Pak Ibnu suruh kesini lagi, kamu belajar dulu. Oh, bedaanku mesti enak sing nyantol duit bumi kalian. Udah itu aja dari Pak Alwi, mohon maaf atas segala kekurangan. Nggak kerasa sudah 1 jam lebih loh. Boleh kesuwen aku kok piye lek lemes. Poso ya masane. Ya, doakan Pak Alwi ya, kita saling mendoakan semoga kita diberikan oleh Allah kekuatan sampai akhir Ramadan. Amin. Dan menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan syawal. Syawal itu apa? Amin. Syawal itu adalah mengalami peningkatan. Yang meningkat bukan berat badan, mungkin yang benar. Mungkin pas bodoh moro-moro mangane balas dendam, malah peningkatan berat badan. Yang meningkat apa? Kualitas kehidupan kita, salah satunya ibadah kita, tilawah kita. Amin. Ada enggak yang hari ini sudah khatam 30 juz selain Pak Alwi tak hadiah 200.000? Jujur aku ini, aku khatam loh hari ini 30 juz. Karena Pak Alwi sehari harus dapat 2 juz. Jadi akhirnya pas malam ke-15 Pak Alwi selesai khatam 1 kali. Pak Alwi targetnya minimal 2 kali khatam Ramadan. Biasanya hampir 3 kali nggak cukup. Urung tahu selawat syukur 3 kali. Wes itu aja dari Pak Alwi. Mohon maaf ya. Saling mendoakan. Dari Pak Alwi cukup sekian. Wal-'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jeng 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 jeng. Oh,